Coba bayangkan sekarang, ada sebuah negara nih yang ingin menyelamatkan rakyatnya dari bahaya rokok, tapi dengan cara membunuh industrinya sendiri. Negara yang katanya pro rakyat, tapi tega mencabut identitas jutaan petani dan buruh tembakau hanya karena kemasannya itu dianggap terlalu menggoda. Ingat, ini bukan kisah distopia dari novel George Orwell. Ini adalah Indonesia tahun 2025. Ketika rokok tak lagi boleh punya nama, tapi rokok ilegal justru bebas berkeliaran tanpa aturan di mana-mana. Apakah ini benar-benar demi kesehatan atau ada agenda tersembunyi yang lebih besar di belakangnya? Mari kita bedah bersama. Kenapa kebijakan kemasan polos ini menuai protes? Dan siapa sebenarnya yang akan jadi korban dari kebijakan ini? Dan siapa yang akan diuntungkan dari ini semuanya? Pertama, jadi begini. Beberapa waktu lalu, Kementerian Kesehatan Indonesia itu sempat bikin heboh dengan sebuah wacana barunya, yaitu semua kemasan rokok di Indonesia ini bakal diseragamkan. Gak boleh ada logo merek, gak boleh ada warna khas, dan fontnya yang keren itu. Ini harus pakai huruf standar. Jadi gak peduli nih, ada rokok mahal atau rokok murah, ini tampilannya harus sama rata semuanya. Sama-sama polos, sama-sama kusan dan bikin ilfil. Kalau kita lihat, nama kebijakan ini disebut dengan plain packaging atau dalam bahasa kita itu kemasan polos. Ini bukan ide original pemerintah Indonesia tapi ya. Ini merupakan kebijakan yang diadopsi dari kebijakan yang ada di beberapa negara seperti kayak di Australia, Inggris, dan Singapura tanpa meneliti secara mendalam. Tapi emang benar, kemasan rokok yang ada di sana ini memang dibikin semembosankan mungkin. Tujuannya ya satu, biar orang-orang itu terutama anak muda ini jadi gak tertarik buat beli. Karena menurut mereka secara psikologis anak muda itu tertarik, merasa keren ketika rokoknya ini keren, ketika desain ikoniknya ini keren rokoknya. Jadi keren kalau dibawa kemana-mana. Tapi gini, ini menurut saya ini tidak meneliti secara mendalam lah. Kita tuh hanya mengadopsi dari segi kebijakan ini. Padahal tidak melihat ekonominya di sana itu bagaimana. Tembakau di sana itu bagaimana. Petani itu apakah banyak yang memproduksi tembakau dan sebagainya. Ini tidak diteliti secara jelas. Makanya kalau saya lihat kebijakan ini, di atas kertas, emang logikanya ini kelihatan keren sekali. Pemerintah pengen melindungi generasi muda dari jebakan nikotin dengan cara ngilangin daya tarik rokok lewat kemasannya itu. Karena selama ini, bungkus rokok emang benar, memang dirancang untuk memikat ya namanya marketing. Warna mencolok, fontnya keren, kadang bahkan pakai nuansa eksklusif. Nah semua itu mau dihapus dari pemerintah. Diganti dengan gambar seram tentang bahaya merokok dan teks peringatan kesehatan yang lebih gede nantinya. Cuman yang jadi masalah, ini menurut saya, kebijakan ini gak berhenti di soal visual saja nantinya. Begitu kemasan ini diseragamkan, branding produk yang selama ini jadi identitas perusahaan rokok itu sendiri, ini langsung hilang sekarang. Artinya, semua merek jadi susah dibedakan. Yang mahal dan yang murah, yang legal atau bahkan yang ilegal. Semuanya tampilannya sama. Dan disinilah mulai muncul polemik yang sangat besar. Apa iya niat baik untuk menjaga kesehatan ini harus dibayar dengan matinya identitas industri nasional kita? Kalau kita tanya ke pemerintah ya jelas. Kenapa sih rokok harus dibikin polos? Emangnya bungkus rokok itu sebegitu berbahayanya? Jawabannya jelas, demi kesehatan masyarakat. Dan lebih dispesifikkan lagi, demi menjalankan generasi muda dari jeratan rokok ini. Yang mana mereka bilang, selama ini desain kemasan rokok itu jadi alat marketing yang sangat efektif banget. Apalagi buat anak-anak muda yang masih labil. Warnanya menarik, fontnya elegan, dan logonya itu bikin kesan keren atau maskulin. Intinya, kemasan rokok itu dianggap pintu pertama buat seseorang akhirnya kecanduan nikotin. Nah, dengan menyamaratakan semua kemasan ini jadi membosankan dan menyeramkan katanya. Harapannya anak muda jadi malas beli, bahkan ogah pegang bungkusnya saja. Itu merupakan alasan yang dilontarkan dari pemerintah mengenai kemasan polos ini. Gak hanya itu alasannya, pemerintah juga membahas soal citranya, yang mana pemerintah pengen menunjukkan bahwa mereka tuh sering menangani isu kesehatan publik, terutama karena angka perokok anak di Indonesia ini emang terus naik. Jujur, kalau saya pribadi itu sekarang gak ngerokok ya, saya ngerokoknya dulu, kalau dulu itu sangat mantap banget. Tapi ketika berhenti, ya fan-fan aja. Ternyata emang benar. Saya di sini pribadi, saya bukan mengiyakan rokok itu bagus, enggak. Rokok itu tidak bagus secara kesehatan. Makanya saya sendiri ini berhenti merokok.
Jadi saya membahas ini itu belak-belakan karena saya punya pengalaman semuanya. Jadi perokok dan berhenti ngerokok. Jadi saya bicara ini gak apa-apa lah. Dan emang benar, ketika saya lihat di sekitar-sekitar saya, perokok ini wah hampir 80% anak muda itu ngerokok semuanya. Bahkan ironisnya, ketika kita lihat data, Indonesia itu salah satu negara dengan tingkat perokok anak tertinggi di dunia. Di dunia. Jadi dengan kebijakan ini, Kementerian Kesehatan ini pengen nunjukin sebenarnya, kita gak tinggal diam saja, yaitu kita bertindak. Tapi pertanyaannya sekarang, kalau kemasannya dibikin polos, beneran bisa nurunin angka perokok? Atau malah bikin orang beralih ke rokok tanpa cukai yang lebih murah, lebih liar, dan tentu lebih berbahaya secara kesehatan? Nah ini yang belum dijawab pemerintah secara gamblang sekarang. Karena di atas kertas ya, kelihatannya ini ideal. Tapi di lapangan, Indonesia itu bukan negara yang gampang diatur soal rokok. Di sini, rokok itu bukan cuma soal konsumsi saja, tapi soal budaya, ekonomi, dan bahkan politik. Sekarang kita ngomongin serius. Kalau kebijakan ini beneran diterapkan ya, efeknya ini gak main-main nantinya. Khususnya buat ekonomi. Dan bukan cuma ekonomi nasional saja yang kita omongin, tapi ekonomi rakyat kecil yang selama ini hidup dari industri tembakau ini. Bayangin saja, semua rokok dari yang premium sampai yang murahan, bungkusnya sama nih. Dan lagi logo merek dan segala macam. Nah begitu seragam, yang rugi itu siapa? Ya tentu produsen rokok legal. Karena mereka kehilangan daya jualnya nantinya. Identitas produk mereka hilang. Padahal mereka tuh bayar pajak. Mereka ikut aturan. Mereka menyerap tenaga kerja yang begitu banyak sekali. Bahkan nyampe jutaan orang. Dan lebih parahnya lagi, ini ngasih jalan tol nantinya. Buat rokok ilegal. Kenapa? Karena kalau kemasannya itu semuanya sama nantinya, orang jadi makin susah bedain mana yang resmi, mana yang selundupan. Bayangin aja, rokok ilegal yang gak bayar cukain, gak lewat pengawasan BPOM, gak jelas bahan bakunya, gak jelas standar kesehatannya. Ini bahkan lebih berbahaya dari rokok yang legal itu. Tiba-tiba bisa bersaing bebas di pasaran. Ini bukan soal keadilan bisnis, tapi juga pengkhianatan terhadap industri yang taat aturan. Dan akhir-akhirnya konsumen nanti yang akan dikorbankan ketika dia tuh sudah beli rokok ilegal yang secara kesehatan ini lebih buruk, lebih berbahaya dari rokok yang legal itu. Karena tidak ada OC BPOM dan kesehatan dan sebagainya. Jadi kalau kita lihat dampaknya ini bisa merembet kemana-mana nantinya. Belum lagi merembet ke pendapatan negara dari cukai ini nanti bisa anjlok. Kalau penjualan rokok legal ini menurun nantinya. Padahal kalau kita lihat ya, sekarang bicara ekonomi kita. Padahal kalau kita lihat, rokok itu salah satu penyumbang APBN terbesar. Jutaan dari pabrik sampai level petani, dari pabrik sampai level petani tembakau dan cengkeh. Ini bisa kehilangan pekerjaan nantinya. Dan yang paling ironis, tujuan menekan konsumsi rokok ini malah bisa blunder. Karena orang jadi lebih mudah dapat rokok murah tanpa cukai. Atau kata kasarnya rokok ilegal. Artinya kalau pemerintah itu salah langkah, niat mulia buat lindungi kesehatan, ini malah bisa bikin ekonomi makin rapuh dan pasar gelap makin tumbuh. Seperti menutup pintu depan, tapi lupa juga pintu belakangnya. Kemudian saya merenung tadi, emang secara logika ini gak masuk akal. Oke, misalkan semua rokok itu kemasannya dipoloskan semuanya dengan dalih untuk kesehatan masyarakat, untuk kesehatan anak muda. Jika misalkan kemasan rokok itu nanti disamakan, bagaimana jika misalkan anak muda ini malah pindah ke rokok ilegal? Yang mana rokok ilegal ini tadi, ini lebih parah, lebih bahaya daripada rokok legal. Maka kebijakan ini bukan malah menutup semua lubang. Ini malah menjadi menutup lubang, tapi menggali lubang yang lain. Tujuannya untuk kesehatan anak muda, tapi regulasinya tidak dibeneri, tidak diperketat. Ya anak muda ini nanti beralih ke rokok ilegal yang lebih berbahaya lagi. Kesehatannya ini lebih terancam lagi. Nah ini, ayolah. Secara logika aja gak masuk akal ini. Sekarang giliran saya, bicara terus terang ya. Saya gak bisa bilang rokok itu bagus ya. Saya juga gak bilang kesehatan masyarakat itu gak penting. Tapi kalau pemerintah itu mau serius menjaga kesehatan, jangan setengah-setengah lah. Jangan cuma fokus ke bungkusnya saja lah. Tapi tutup mata terhadap aksesnya. Karena jujur saja, kalau kemasannya ini polos, tapi masih bisa dibeli bebas di warung dekat sekolah, apa gunanya? Apa gunanya? Makanya kebijakan ini, menurut saya, ini terlalu mentah. Kayak copy paste dari negara maju, tapi ditempel mentah-mentah di Indonesia. Secara realitas sosial dan ekonominya, ini jauh berbeda sekali. Kalau kita lihat di Australia, rokok itu mahal dan aksesnya terbatas di sana. Di kita, murah, gampang dicari, dan jadi bagian dari budaya di sini sudah. Belum lagi kontribusi ekonominya gak main-main di sini.
Dari petani tembakau di lereng gunung sampai ke kas negara lewat cukai. Dan jangan lupa, ini bukan industri jahat seperti yang sering dipotret hitam putih. Industri rokok ilegal itu ngasih kerja ke jutaan orang. Mereka bayar pajak, mereka patuh aturan, tapi sekarang mereka yang pertama kali dihantam dengan kebijakan ini. Anehnya, yang lebih berbahaya ini justru gak tersentuh, yaitu rokok ilegal ini, vape ilegal ini. Bahkan iklan-iklan rokok digital yang lari ke TikTok dan media sosial itu malah dibiarkan liar. Kok bisa? Apakah karena terlalu rumit diurus, atau karena gak ada tekanan politik dan donor dari luar buat itu semuanya? Menurut saya, kalau mau ngatur rokok, aturlah distribusinya, perketatlah iklannya, perketatlah regulasinya. Oke, misalkan regulasinya udah bagus kalau kita lihat sekarang. Penyelenggara regulasinya ini apakah sudah benar atau tidak? Apakah sudah sempurna atau tidak? Yang gak kalah penting edukasi terhadap anak-anaknya. Perkuat pengawasan lapangan, tapi jangan matikan identitas produksi yang legal dan sah. Karena itu bukan solusi, itu lari dari tanggung jawab namanya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai rokok ilegal ini dan kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan ini. Semoga kebijakan ini tidak dijalankan dan semoga kita malah memfokuskan dan mengevaluasi mengenai regulasi yang ada ini dan penyelenggara regulasinya. Jika misalkan kalian punya opini, tulis pada kolom komentar. Sampai jumpa eksklusif.